Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok C, Kultur 3, Stase Keperawatan Jiwa, Nurse Unsur Angkatan 25 akan mempersembahkan video pembelajaran terapi aktivitas kelompok dengan topik terapi aktivitas kelompok halusinasi, yaitu subtopik yang akan kita sampaikan pada kali ini yaitu mengenal halusinasi atau TAK sesi 1. Sebenarnya ada 5 sesi TAK halusinasi yang bisa kita pelajari, namun kelompok kami hanya akan membuat untuk yang sesi 1 yaitu mengenal halusinasi. Adapun 4 TAK lain seperti mengontrol halusinasi dengan menghardik, menyusun jadwal kegiatan, cara minum obat yang benar, lalu yang terakhir mengontrol halusinasi dengan bercakap-cakap. Adapun setting kondisi pada video kali ini, yaitu yang pertama peserta atau pasien. Yang pertama, pasien yang mengalami halusinasi pendengaran dan juga penglihatan. Yang kedua, pasien tidak mengalami perilaku agresif atau mengamuk. Yang ketiga, pasien dapat diajak bekerja sama atau kooperatif. Nama-nama pasien yang akan mengikuti TAK yaitu pertama, Purnomo Triprasetyo, yang kedua, Ada, yang ketiga Gina Alia, dan yang keempat ada Triningsih. Tujuan dari TAK itu pasien mampu mengontrol halusinasi dengan mengenai halusinasi mereka. Fase kegiatan TAK yaitu ada pertama persiapan. Mahasiswa membagi tugas dalam pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu dengan leader Bapak Muhammad Amin Effendi, co-leader Bapak Rusyanto, fasilitator ada Anik Lutfiah, Karunia, dan saya sendiri Alania Tobing. Lalu untuk observer atau pengamat itu ada Mbak Hardin Agustina. Setting tempatnya ada di ruang makan dan mempersiapkan pasien di ruang makan. Lalu posisi seluruh peserta TAK yaitu melingkar. Lalu yang kedua ada fase orientasi, dan juga yang ketiga ada tahap kerja, dan yang terakhir ada tahap terminasi. Sekian dari kelompok C, Kultur 3 Jiwa. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah semuanya tampak segar, sehat, dan ceria. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amin Effendi, dia dipanggil Amin. Pada kesempatan pagi ini, saya akan memandu jalannya kegiatan terapi aktivitas kelompok dari awal hingga akhir. Nah, pada kegiatan ini saya dibantu oleh teman-teman yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Nah, nanti silahkan kami persilakan untuk bisa berkenalan. Kami persilakan untuk sebelah kanan saya dulu, Pak Rusyanto selaku co-leader untuk memperkenalkan diri dan diikuti dengan yang lain. Monggo silakan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rusyanto. Saya di sini sebagai co-leader, sebagai mendampingi Bapak Amin dan yang lain. Silakan Pak Andi. Halo teman-teman semuanya. Halo. Perkenalkan, nama saya Irna Karunia Minallah. Biasa dipanggil perawat Irna. Saya di sini sebagai pendamping Bapak Ibu semuanya. Silakan selanjutnya. Halo semuanya, perkenalkan saya perawat Anik Lutfiah, biasa dipanggil Anik. Saya sama seperti perawat Irna, saya sebagai pendamping Bapak Ibu semua di sini. Selanjutnya. Halo teman-teman semuanya, saya Alania Tobing, biasa dipanggil perawatan. Di sini juga saya sama seperti teman-teman sebelumnya sebagai pendamping dari teman-teman semua di sini. Terima kasih. Silakan selanjutnya. Halo teman-teman semua, nama saya Sukartini Hardin Agustina, biasa dipanggil Tina. Di sini saya sebagai observer.
Nah, baik, terima kasih pada teman-teman semuanya yang sudah memperkenalkan diri. Ini semua perawat perkenalan ya. Nah, tinggal Bapak dan Ibu semua untuk mulai perkenalkan. Kami persilakan, silakan dari sebelah kiri saya dulu untuk bisa perkenalkan. Nanti menyebutkan nama lengkap, kemudian panggilan kesukaannya apa dan asalnya dari mana. Silakan, monggo. Halo, nama saya Bario Prasetyo, biasa dipanggil Purnomo, asal saya dari Banjarnegara. Ya, monggo lanjut. Nama saya Nada, saya biasa dipanggil Nada, asal saya dari Prambanan. Lanjut. Halo teman-teman semua. Halo. Halo. Nama saya Gina Alifa. Panggilnya Gina, asal saya dari Cirebon. Salam kenal semuanya. Salam kenal Mbak Gina. Ya, yang terakhir, silakan. Nama saya Triharini. Nama saya di Semarang. Oh, ya. Sudah perkenalan semuanya ya. Baiklah. Bagaimana kabarnya hari ini semuanya teman-teman? Baik. Waduh, pada kurang semangat ini, aduh. Nah, nanti biar tambah semangat, kalau saya bertanya bagaimana kabar hari ini, nanti teman-teman semuanya menjawab alhamdulillah, luar biasa, yes, 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 ya. Paham ya teman-teman ya? Ya, paham. Nah, saya tanya lagi, bagaimana kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Yes. Ya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Yuk. Nah, hari ini kita akan melakukan terapi aktivitas kelompok sesi pertama, yaitu nanti teman-teman akan belajar mengenal apa itu halusinasi. Nah, tujuannya nanti agar Bapak dan Ibu semuanya memahami tentang apa itu halusinasi. Gimana, teman-teman setuju? Setuju. Setuju ya. Nah, kira-kira nanti kita di sini akan ngobrol berapa menit, nih? Jangan lama-lama, 30 menit aja. 30 menit aja, Pak. Iya. 30 menit, oke. Seperti waktunya nanti kita ngobrol selama 30 menit, terus tempatnya gimana? Mau di sini atau kita di luar yang ada udara segarnya? Enak di sini. Oh, enak di sini. Nah, oke, baiklah. Berarti kita sepakati kita akan ngobrol selama 30 menit, terus di ruangan ini. Nah, nanti pada kegiatan ini ada beberapa aturan yang harus kita taati bersama, ya. Ya, yaitu yang pertama nanti jika ada teman-teman yang ingin menjalankan kelompok harus meminta izin dulu kepada teman-teman perawat pendamping, ya. Terus kemudian nanti kegiatan ini diikuti semua peserta dari awal sampai akhir. Terus kemudian ada satu lagi, nanti sebelum kegiatan dimulai, kalau ada Bapak Ibu yang ingin ke belakang atau ke toilet, silakan tunjuk jari. Nanti akan diantar oleh teman perawat sebelum acara dimulai. Paham ya Ibu-Ibu ya? Dan Bapak? Tadi panggil Bapak sih. Pipis tadi. Oh iya, gimana? Gimana Pak? Tidak suka dipanggil Bapak? Ya Mas aja. Oh Mas, oke lah. Terus itu Ibu-Ibu suka dipanggil Ibu atau suka dipanggil apa?
maunya Mbak aja, soalnya masih muda saya tuh. Oh, Mbak, oke, mohon maaf ya. Baiklah, nanti selanjutnya saya dan teman-teman semuanya akan memanggil Mas dan Mbak semuanya ya. Oke, setuju? Ya. Nah, biar kegiatan pada di hari ini lebih semangat, ini ada teman saya Pak Rusyanto yang akan memandu kita untuk melakukan yel-yel biar nanti kegiatannya lebih semangat. Untuk itu kami kepada co-leader Pak Rusyanto untuk memandu teman-teman untuk melakukan yel biar kita lebih semangat. Monggo Pak Rus. Oke, baiklah teman-teman semua. Sebelum acara kita mulai, untuk lebih biar semangat agar sehat. Yes ya. Saya ulangi, tetap semangat agar sehat. Yes. Oke? Yap. Oke. Kita mulai. 1, 2, 3. Tetap semangat agar sehat. Yes. Oke, Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, terima kasih Pak Rus. Ini sudah pada bersemangat ini teman-teman semuanya. Nah, Mas-mas dan Mbak-mbak semuanya, marilah sebelum kegiatan pada pagi hari ini kita mulai, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kami persilakan untuk berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, Mas dan Mbak semuanya, sebelum kita menuju ke kegiatan, saya ingin tanya dulu. Ada yang sudah tahu belum apa itu halusinasi? Belum. Halusinasi itu kalau kita lihat tapi orang lain nggak lihat, Pak. Terus ada yang ingin berpendapat lain? Halusinasi itu kayak kita dengar suara-suara gitu, bukan ya? Oh gitu, ya. Bisa. Ada Mbak Tri ya? Mbak Tri yang belum berpendapat. Kalau saya bingung Pak, halusinasi itu apa? Oh, bagus sekali, semuanya sudah mengutarakan pendapatnya ya. Jadi itu hampir tepat. Nanti sebenarnya kalau halusinasi itu adalah kalau kita mendengar sesuatu tapi orang lain tidak mendengar, dan kalau kita melihat sesuatu itu orang lain bisa melihat ya. Nah, seperti itulah halusinasi. Ya. Baiklah, Mas dan Mbak semuanya, nanti kita akan mengadakan permainan sederhana ya. Nanti Mas dan Mbak semuanya tahu enggak home pimpa itu? Permainan home pimpa itu tahu enggak? Ya, tahu. Tahu ya. Nah, nanti akan saya pandu untuk bermain home pimpa. Nanti kalau yang menang, nanti dia yang mendapat giliran pertama untuk bercerita tentang pengalaman halusinasinya. Bagaimana Mas dan Mbak, setuju? Oke. Setuju. Oke, baiklah. Nanti ikuti apa-apa saya. Kalau tangannya siapkan seperti ini ya. Pembimanya di depan seperti ini ya. Ayo Mas Pur. Nah, nanti ikuti apa-apa saya. Kalau saya memberikan apa-apa 1, 2, 3 homipa, nanti Mas dan Mbak semuanya seperti ini ya. Yuk, 1, 2, 3. Home pimpa. Ya, udah Mbak Kina udah. Oke. Mbak Tri yang menang sesuai dengan kesepakatan tadi, berarti Mbak Tri yang mendapat giliran pertama untuk menceritakan tentang pengalaman halusinasinya. Silakan Mbak Tri.
Saya mau cerita, Pak. Jadi gini, waktu itu saya pernah mendengar suara anak kecil menangis terseduh-seduh kenceng banget. Habis itu saya cari anak kecilnya sambil mengatakan, "Anak manis, kamu di mana?" Tapi setelah saya cari-cari kemana-mana, ternyata nggak ada. Nah, kata kakak saya, waktu itu kakak saya lihat saya lagi nyari-nyari sesuatu. Terus kakak saya tanya, "Dek, lagi nyari apa?" Terus saya jawab, "Tadi aku dengar suara anak kecil nangis." Terus, tapi anak kecilnya nggak ada. Terus kak saya bilang, "Di sini nggak ada anak kecil," kayak gitu, Pak. Terus habis itu besoknya saya langsung diantar ke sini, ke rumah sakit. Mbak Tri sering mendengar anak itu menangis? Iya, Pak, saya sering dengar anak kecil itu nangis, apalagi kalau lagi capek di kamar sendirian. Oh gitu ya. Nah kalau pas Mbak Tri mendengar anak itu menangis, yang dirasakan seperti apa? Perasaan Mbak Tri seperti apa? Awalnya sih biasa aja, cuman lama-lama jadi aneh, soalnya saya sering dengar anak kecil itu nangis, tapi kakak saya enggak. Ya, baik. Terima kasih Mbak Tri ya sudah berceritakan tentang pengalaman halusinasinya. Tepuk tangan buat Mbak Tri yang sudah bercerita. Nah, nanti kita dengarkan pengalaman dari Mas-Mas dan Mbak-Mbak yang lain. Ini masih ada Mas Pur, Mbak Nada sama Mbak Gina. Ayo siap-siap kita homipa lagi. Mbak Gina jangan ngantuk. Ayo semangat. Nah, ikutan Bapak saya ya. 1, 2, 3. Hom pimpa. Selesai. Iya. Oke, Mbak Nada yang menang. Oke, Mas Pur tangannya diturunkan. Udah. Nah, sekarang giliran Mbak Nada untuk menceritakan pengalaman halusinasinya. Mbak Nada, monggo Mbak. Mbak Nada, ayo ceritakan ke kita semua tentang halusinasi Mbak. Enggak apa-apa Mbak, ceritakan saja. Kita semua yang ada di sini tidak akan menceritakan cerita Mbak kepada orang lain. Ya, Benar ya? Ya, Mbak Nada. Ya, rahasia Mbak terjamin kerahasiaannya. Benar kan ya Mbak, Mas, semuanya? Iya, benar Mbak Nada. Memang sering seperti itu Mbak, tapi insya Allah nanti rahasia Mbak Nada akan kami jamin supaya tidak keluar dari ruangan ini, dan itu nanti bisa jadi tambahan pengalaman bagi teman-teman yang lain. Gitu Mbak Nada. Benar kata Pak Amin. Ayo Mbak. Mbak Nada. Ya, jadi gini Pak, waktu saya tuh lagi sendirian di kantor, saya tuh mendengar suara-suara aneh. Oh gitu. Kalau boleh saya tahu, suara aneh itu seperti apa ya Mbak? Suara itu terus menyuruh saya gitu loh Pak, nyuruh saya kayak gitu. Ada suara menyuruh Mbak Nada seperti itu. Menyuruh seperti apa Mbak? Untuk menyuruh melakukan apa? Jadi suaranya tuh menyuruh saya untuk membuang anak saya. Makanya waktu itu saya langsung pulang ke rumah Pak buat ngambil anak saya. Terus saya bawa anak saya ke sungai di belakang rumah. Waktu saya mau melempar anak saya, tiba-tiba tetangga saya datang lihat saya, terus langsung saya dibawa ke rumahnya Pak RT. Terus habis itu saya ditanya-tanyain sama Pak RT, kenapa kok saya mau membuang anak saya ke sungai. Habis itu saya bilang ke Pak RT, kalau ada suara yang menyuruh saya buat melempar anak saya ke sungai. Saya ngerasa bersalah banget, Pak. Saya nggak tahu caranya ngilangin suara-suara itu. Terus suami saya waktu itu juga marah banget waktu tahu kalau saya mau melempar anak saya.
Sampai akhirnya suami saya sama Pak RT membawa saya ke sini, Pak. Oh, itu ceritanya ya. Terus kalau Mbak Nada mendengar suara-suara itu biasanya pada waktu kapan, Mbak? Biasanya tuh saya seringnya tuh kalau pas lagi di kantor. Kan minggu-minggu kemarin tuh saya tuh lagi banyak kerjaan ya, Pak. Terus saya tuh dimarah-marahin sama atasan saya. Saya pusing banget, banyak banget kerjaan di kantor, sampai-sampai suami saya tuh marah-marah ke saya. Katanya saya nggak perhatian sama keluarga, kayak gitu, Pak. Oh, gitu. Terus perasaan Mbak Nada seperti apa kalau mendengar suara-suara seperti itu, Mbak? Ya, awalnya sih saya bingung, Pak. Itu suara beneran atau cuma di kepala saya aja. Terus pas nanya ke suster yang merawat, katanya itu namanya halusinasi. Ya kan saya jadi takut ya, Pak. Nanti kalau sewaktu-waktu saya mencelakai anak saya. Gitu ya, baik. Terima kasih ya Mbak Nada. Wah, sudah berani menceritakan pengalaman tentang halusinasinya. Kita beri tepuk tangan untuk Mbak Nada. Nah, sekarang tinggal ada 2 orang, Mas Pur dan Mbak Gina yang belum bercerita tentang halusinasinya. Karena tinggal 2 orang, permainan Hobipa kita ubah menjadi permainan sweet ya. Mas Pur, Mbak Gina tahu ya permainan sweet itu ya? Oh ya, tahu. Tahu ya. Nah, nanti saya kasih aba-aba. Ayo tangannya disiapkan di atas Mbak Mas Pur dan Mbak Gina. Nanti kasih aba-aba 1, 2, 3 langsung sweet ya. Nanti yang menang nanti yang akan dapat giliran bercerita selanjutnya. 1, 2, 3 sweet. Oh baik, Mas Pur yang menang. Nah, tangannya turunkan. Semangat Mas Pur ya. Baiklah, silakan Mas Pur mendapat giliran untuk menceritakan tentang halusinasinya. Monggo. Iya, cerita apa ini ya? Iya, Mas Pur bisa menceritakan pengalaman halusinasi yang Mas rasakan selama ini. Coba gimana? Oh, iya. Saya sih gini ya, Sus ya. Saya biasa mendengar suara perempuan. Yang saya dengar itu dia berteriak minta tolong. Nah, karena di situ kan ada yang teriak-teriak ya. Saya tengok kanan, kiri. Itu saya nggak melihatnya. Dan saya pun terdiam. Lalu perempuan itu pun berteriak kembali. Dan dia berkata, katanya dia itu sangat cantik. Kamu pasti mau menolong saya. Aduh. Saya cari lagi perempuan itu kemana-mana. Itu sampai dipotong meja segala, tapi nggak ada itu, Sus. Nah, terus gimana itu? Gitu. Terus Mas Pur, perempuan itu ngomong sesuatu lagi enggak? Oh, gini Pak. Dia itu terus-terusan minta tolong dan mengatakan yang sama seperti tadi. Oh, gitu. Terus kapan biasanya Mas Pur mendengar suara perempuan itu, Mas? Nah, itu suara itu pasti saya dengarkan itu setiap saya pas waktu pulang kerja. Nah, pas lagi di rumah, biasanya yang sering-sering itu kalau saya nggak kerjain apa-apa gitu. Pas nyantai, terus tiba-tiba perempuan itu juga berteriak-teriak lagi minta tolong kayak gitu. Nah, gitu ya. Terus gimana perasaan Mas Pur kalau saat mendengar perempuan itu berteriak minta tolong? Bisa diceritakan, Mas? Awalnya itu sebenarnya itu saya juga kaget. Iya, karena saya mikirnya siapa tahu apakah itu penampakan atau siapa. Tapi saya inginnya sih menolong perempuan itu. Siapa tahu habis menolongnya si perempuan itu mau jadi istri saya gitu, Pak. Gitu ya.
Ya, terima kasih Mas Pur sudah bercerita secara lengkap tentang pengalaman halusinasinya. Ya, Iya, kita Pak. beri tepuk tangan untuk Mas Pur. Ayo. Nah, sekarang baiklah teman-teman dan Mas dan Mbak, sekarang tinggal satu yang belum bercerita. Ya, sekarang giliran Mbak Gina untuk bisa bercerita tentang pengalaman halusinasinya. Mbak Gina, dipersilakan, Mbak. Mbak Gina. Mbak Gina. Yuk, sekarang giliran Mbak Gina buat cerita. Mbak Gina. Mbak Gina. Mbak. Ya maaf Sus, saya ngelamun tadi ya. Tidak apa-apa Mbak Gina. Giliran Mbak Gina bercerita ya. Iya. Kalau saya sering mendengar suara-suara aneh. Nah, suara-suara itu tuh nyuruh saya buat ngambil bayi tetangga. Tapi kan saya nggak mau ya, itu kan bayi tetangga, masa saya ambil. Terus saya marah-marah. Akhirnya saya kesel, ambil pisau di dapur. Terus saya ambil pisau buat ngancem suara-suara aneh itu, tapi nggak hilang-hilang. Terus tiba-tiba suami saya datang dari kantor. Abis itu ngelihat saya deh, tangannya tuh banyak darahnya. Terus saya langsung dibawa ke rumah sakit. Gitu. Gitu. Terus kapan biasanya suara-suara itu muncul Mbak Gina? Suara-suara itu tuh muncul kalau saya lagi jemur pakaian di luar rumah. Terus saya tuh suka ngeliat tetangga saya lagi main sama anaknya, lagi ngasih makan bayinya, terus lagi jemur bayinya. Saya ngeliat terus, pas saat saya ngeliat, saya ada suara-suara aneh. Terus, iya, suara-suara aneh. Ini terus, saya dengar suara-suara itu terus. Tiap hari saya dengar. Tiap hari, oke. Terus, perasaan Mbak Gina seperti apa kalau mendengar suara-suara seperti itu? Perasaan saya takut banget. Saya takut banget. Terus kalau saya lagi dengar suara itu, saya langsung ambil Al-Quran, terus saya langsung baca. Terus habis itu saya juga langsung baca zikir, baca doa. Alhamdulillah sudah lega sih. Alhamdulillah ya. Baiklah. Ternyata pengalaman Mas dan Mbak semuanya sangat menarik sekali. Sangat menarik sekali. Terus semoga kita nanti bisa mengambil pelajaran dari pengalaman teman-teman semuanya ya. Semuanya sudah bercerita ya, Mas dan Mbak semuanya. Baiklah. Sekarang untuk membuat suasana pada pagi hari ini biar tambah semangat, co-leader kita Pak Rusyanto nanti yang akan memandu kita melakukan yel-yel biar kita lebih semangat lagi. Silakan Pak Rus untuk memandu yel-yelnya. Monggo. Mbak dan Masnya masih semangat kan ya? Kita yel kembali untuk biar lebih fresh ya, pikiran kita dan tenaga kita. Masih ingat yelnya? Masih ingat enggak sama Mbak dan Mas yelnya tadi? Agak lupa saya, diulang. Lupa Pak Arus. Oh, diulang. Baik. Tetap semangat agar yes ya. Oke, kita mulai 1, 2, 3.
Tetap semangat. Tetap semangat. Semangat. Yes. Tepuk tangan untuk badanmu semuanya. Ya, saya kembalikan ke Bapak Leadernya. Silahkan Pak Leader. Terima kasih Pak Rus. Bagus semuanya sudah bersemangat untuk mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Baiklah, untuk kegiatan selanjutnya, kegiatan ini sudah selesai ya, semuanya sudah bercerita. Kami persilahkan pada Ibu Tina untuk selaku observer untuk bisa menyampaikan hasil atau evaluasi kegiatan pada pagi hari ini. Monggo, silakan Bu Tina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan hasil observasi kegiatan dari awal hingga akhir. Yang pertama, tadi leader sudah memimpin jalannya acara dengan baik, dibantu oleh co-leader yang juga berperan aktif untuk memotivasi peserta agar lebih semangat sehingga kegiatan TAK bisa lebih menarik. Kemudian untuk masing-masing fasilitator tadi sudah mendampingi dan memotivasi peserta TAK dengan baik. Untuk masing-masing peserta tadi yang pertama giliran Mbak Tri tadi sudah menceritakan halusinasinya dengan sangat baik. Tadi Mbak Tri menceritakan isi halusinasinya, mendengarkan suara anak kecil yang menangis, kemudian situasi saat mendengarkan suara tersebut itu ketika Mbak Tri merasa capek dan perasaan saat muncul suara tersebut, awalnya Mbak Tri biasa saja, kemudian lama-lama merasa aneh karena cari-cari suaranya tidak ada. Kemudian tadi yang mendapat giliran yang kedua, Mbak Nada, meskipun awalnya terlihat murung dan ragu-ragu untuk menceritakan, dengan dimotivasi oleh fasilitator, akhirnya tadi Mbak Nada juga sudah menceritakan halusinasinya dengan baik. Jadi isi halusinasinya Mbak Nada menceritakan mendengarkan suara-suara aneh yang menyuruh untuk membuang anaknya. Kemudian suara itu muncul saat Mbak Nada di kantor sendirian, habis dimarahi oleh rasanya ya. Kemudian saat mendengarkan suara tersebut, Mbak Nada mengikuti suara itu dan langsung pulang dan ingin melempar anaknya di sungai. Kemudian tadi yang mendapat giliran yang nomor 3 tadi Mas Purnomo ya, bagus. Tadi menceritakan halusinasinya dengan sangat jelas. Kemudian halusinasinya tadi Mas Purnomo mendengarkan suara perempuan yang meminta tolong. Kemudian suara dari kantor ya, dan di rumah sendirian. Terus saat mendengarkan suara tersebut, awalnya Mas Pur merasa kaget, tapi lama-lama perasaan penasaran dan ingin menolong wanita tersebut. Kemudian tadi yang giliran yang terakhir adalah Mbak Gina ya. Tadi Mbak Gina terlihat banyak melamun, tetapi di saat disuruh menceritakan halusinasinya, dapat menceritakannya dengan baik. Jadi halusinasinya, jadi mendengarkan suara-suara suruh untuk bayi milik tetangganya. Mbak Gina mendengarkan suara tersebut saat menjemur pakaian dan melihat tetangganya sedang bermain dengan bayinya. Kemudian saat suaranya itu, Mbak Gina merasa kesal dan marah-marah, kemudian mengambil pisau dan mengancam suara tersebut agar pergi, tetapi tidak pergi. Nah, tadi Mbak Gina menyebutkan sudah melakukan upaya agar suara itu pergi dengan mengaji ya, sudah sangat bagus. Nah, dari hal tersebut dapat saya simpulkan bahwa
keempat peserta sudah mampu mengenal halusinasinya. Jadi sudah mampu menyebutkan isi halusinasi, kemudian waktu, situasi, dan perasaan saat halusinasi itu muncul. Kegiatan TAK juga berjalan lancar, tidak ada peserta yang meninggalkan kegiatan sebelum selesai atau drop out, kemudian suasananya juga kondusif dan cukup menyenangkan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ibu Tina yang telah menyampaikan evaluasi kegiatan aktivitas kelompok pada pagi hari ini. Tetap semangat ya Mas dan Mbak semuanya. Sekarang saya ingin tanya sama Mas dan Mbak, bagaimana perasaannya setelah mengikuti kegiatan pada pagi hari ini? Coba Mbak Tri dulu bisa diceritakan tentang kegiatan ini. Perasaannya seperti apa? Perasaan saya lega karena udah cerita. Lega ya. Oke. Mbak Nanda, gimana nih perasaannya Mbak? Senang. Senang. Senang aja sih. Kalau Mas Pur, ya, kalau Mas Pur gimana perasaannya? Pur? Pur gimana? Senang nggak? Mas Pur? Mas Pur lega, senang tapi sedih juga katanya. Kalau perempuannya itu sudah gak ada lagi katanya. Oh gitu, ya. Kalau Mbak Gina gimana Mbak perasaannya setelah bercerita tadi? Saya lega pisan, enak. Banyak yang dengerin cerita saya. Oke. Baik. Terima kasih ya semua Mas dan Mbak semuanya sudah ikut aktif dari awal sampai akhir. Sebelum kita akhiri, kita lakukan yel-yel lagi ya, monggo Pak. Boleh Pak, boleh. Nah, yel lagi biar kita lebih semangat. Pak Rusyanto selaku co-leader, kita yel-yel sekali lagi. Ayo Pak Rusyanto, monggo. Oke, baik Mas dan Mbak sekalian, untuk menyemangati di akhir sesi ini kita jalan kembali ya. Tetap semangat agar sehat. Yes, gitu ya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Tetap semangat. Agar sehat. Oke. Sip. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Oke, balik ke Bapak Leader, silakan. Ya, terima kasih Pak Rusyanto selaku co-leader yang telah aktif membantu jalannya kegiatan TAK pada pagi hari ini. Alhamdulillah ya, kegiatan pada hari ini sudah selesai. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, tadi kan Mas dan Mbak sudah mengetahui apa itu halusinasi ya. Pengalamannya sudah banyak tadi diceritakan oleh teman-teman semua. Nanti kalau satu saat Mas dan Mbak mendengar tentang halusinasi itu, nanti Mas dan Mbak bisa bercerita kepada perawat-perawat yang ada di sini yang sedang jaga. Nanti biar apa? Biar Mas dan Mbak itu merasa senang, tenang, dan lega sehingga bisa lebih bisa beraktivitas dengan tenang, dan nanti insya Allah teman-teman perawat di sini akan membimbing Mas dan Mbak semuanya untuk bisa beraktivitas dengan lebih baik, untuk bisa sembuh dengan lebih baik. Begitu ya Mas Mbak ya? Paham ya?
Oke. Ya. Nah, kegiatan pada pagi hari ini kan ini udah selesai. Sekarang hari apa Mas Mbak? Jumat. Jumat. Pinter benar ya. Berarti bagaimana kalau 2 hari lagi berarti hari Minggu ya. Hari Minggu kita mengadakan kegiatan seperti ini lagi, tapi dengan topik yang berbeda. Tadi kan mengenal halusinasinya. Nah, besok hari Minggu kita topiknya adalah mengontrol halusinasi dengan cara menghardik. Gitu. Bagaimana Mas dan Mbak? Apakah setuju? Boleh. Boleh. Oke. Kira-kira Minggu jam berapa ya? Pagi saja. Pagi lagi. Tadi gimana Pak? Jam 10. Ya, Jam 10 ya? ya. Pagi jam 10. Tempatnya mau di mana? Pak. Lah. Di sini aja. Sama Pak. Oke, sudah ya. Berarti sudah disepakati besok Minggu jam 10 di tempat ini kita akan melakukan kegiatan seperti ini lagi dengan topik yang berbeda, yaitu mengontrol halusinasi dengan cara menghardik ya. Nanti silakan setelah ini Mas dan Mbak semuanya bisa kembali ke ruangan masing-masing untuk bisa kembali beraktivitas. Saya ucapkan terima kasih pada teman-teman semuanya sudah membantu kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar, dan semoga tadi cerita Mas dan Mbak semuanya kan semuanya sudah bisa mendengar, itu bisa jadi bahan pengalaman bagi teman-teman yang lain dan bisa diambil pelajarannya ya. Baiklah, karena kegiatan pada pagi hari ini sudah selesai, kita akhiri kegiatan pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya. Terima Iya. kasih. Mbak Nada. Mbak Nada, saya